Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biridhailah wa bisafati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita memulai ngaji kitab Safinatun Najah, melanjutkan yang dulu pernah ada kajian ini tapi sempat berhenti. Pak Rojak ingin melanjutkan kembali kajian kitab ini dengan anak-anak rohis, ya. Mudah-mudahan kegiatan siang ini bisa berjalan secara istiqomah, gitu ya. Kita niati tholabul ilmi, gitu ya. Tholabul ilmi, mencari ilmu, karena mencari ilmu itu hukumnya wajib, ya. Jadi mari kita niati untuk menghilangkan kebodohan yang ada di dalam diri kita, ya kan, secara bersama-sama. Kita kemarin terakhir pada bab furudul wudhu, ya kan. Sekarang kita masuk di bab fasal niat, ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An-niyatu utawi niat, ya. Kita membahas masalah niat, ya. Jadi fasal ini kita akan kadang segala sesuatu kan tergantung pada niat. Jangan sampai kita melakukan sesuatu itu kita tidak niati, ya. Apapun itu harus kita niati semua. Sekolah harus kita niati, belajar, ya kan. Terus kemudian apapun itu, karena segala sesuatu tergantung pada niatnya, ya. Nah, apa itu niat? Kan itu mahwa niat. Nah di dalam kitab Safinah, niat itu an-niyatu utawi niat iku qasdus syai'i nejo suwiji-wiji muktaronan, ya, muktaronan hale dibilangake. Jadi niat itu kalau muktaronan itu dibilang itu apa? Diucapkan, ya kan. Apa kalau saya niat di dalam hati boleh apa tidak, nah kan. Nah tapi kalau kita di dalam niat fikih ini, kalau misalnya kita mau wudu, ya kan, berarti wudunya harus diucapkan. Nawaitul wudu'a, ya kan. Jadi harus muktaronan diucapkan. Jadi tidak boleh kalau dalam kitab Safinah, ya kan. Nah, harus diucapkan bifi'lihi, ya kan, kelawan anglakoni sae itu apa? Melakukan wudu, ya kan. Wa mahalluha utawi panggonane niat, ya kan, iku alqalbun ana ing ati, ya kan. Panggonane niat itu di mana? Dalam hati kita, ya kan. Jadi kita ketika niat wudu, ya kan, kita ya betul itu sumbernya dari hati kita. Maka niat itu betul-betul harus kita niati, kita fokuskan di dalam melakukan sesuatu tadi, ya. Ketika kita mau wudu, ya kita betul-betul harus membaca niat wudu betul, ya kan. Kita konsentrasi dan kita fokus untuk membaca niat wudu, kita niat sholat, ya kan. Ketika niat tidur, beda loh kalau kita tidur ada niatnya dengan tidak. Mesti mudah tidur, ada niatnya, ya kan. Ya, kalau kita niati tidur pasti akan langsung tidur, ya kan. Tapi beda kalau kita tidak niati dengan tidur dengan sendirinya, pegangan HP, ya kan. Nanti ketiduran sendiri karena tidak ada niat. Ketika kita sudah niatkan, semua totalitas itu pada niat kita, ya kan. Lah letaknya di mana? Di dalam hati kita.
Kita lanjutkan wat talafudu utawi ngelafalake, ya. Harus dilafatkan, ya. Jadi wat talafudu utawi ngelafalake biha kelawan niat, ya kan. Jadi ndak, ya ada apa, sebagian ulama misalnya Pak boleh ndak niat di dalam hati, ya tergantung. Tapi kalau kita di dalam fikih ini, di dalam kitab Safinah ini, niat itu ya kan wa mahalluha qalbu wat talafudu, ya kan, harus dilafatkan, ya. Biha kelawan niat iku sunnatun ada 6, ya. Wa waktuha utawi waktune niat. Nah, kapan sih kita mengucapkan niat? Kan harus ada niat, ya kan? Antara masuk di dalam sesuatu itu ataukah sebelum atau bagaimana? Ini kan harus kita tahu. Jangan kita tidak tahu, karena inilah pentingnya ilmu. Jadi sekecil apapun ini, ya kan? Wa waqatuha utawi wektune niat, ya. Idza ghusli iku idza ghusli ing dalem nalikane masuk kawitan. Ini kan masuk kawitan itu apa? Wudu. Kalau kita wudu pertama apa? Ayo, kalau wudu pertama kali yang kita lakukan. Enggak, artinya ini kan kapan kita harus melafalkan niat itu? Nah, betul. Kita kan bersih-bersih dulu, ya. Nah, disunahkan untuk ketika kita sudah masuk di dalam kita mau berkumur itu, ya, itu berarti sudah ada watalafudu, sudah dilafatkan, ya kan? Idza ghusli awalin juz'in ing dalem nalikane masuk kawitan juz, ya kan, awal bagian minal wajhi sanggeng rai, ya kan. Tapi kita sudah mulai berkumur, kemudian baru kita masuk ke rai wajah ini, ya kan, kita baru melafatkan niat. Wat tartibu utawi urut, nah harus tertib, jadi urut, ya. Iku Allah yuqaddima yento ora dinginake sapa wong udwan ing nggauta kang keri ala udwin ing ngatasé nggauta kang dingin. Dingin itu apa? Mendahulu tuang. Maka memang harus menjalankan ini harus tertib urut, ya kan, mulai dari gerakan kita, ya kan, mulai dari membasuh wajah, terus kemudian apa setelah wajah, ya, dua tangan. Nggak bisa tangan dulu baru wajahan itu. Jadi harus urut watartibu. Nah, ini pasal faslun kaitan dengan niat. Barangkali ada yang ingin disampaikan atau didiskusikan mengenai niat, karena kadang kita kan tidak tahu, Pak, mulai kapan sih kita membaca niat? Nah, itu. Lah ini kalau kita dalam melakukan wudhu berarti ketika sudah masuk di dalam bagian membasuh wajah. Jadi ketika membasuh wajah itu harus sudah nawaitul wudu'a. Nah, jangan terus kemudian baru sudah nyampe tangan atau kaki baru niat. Inilah pentingnya kita tahu, belajar kita fikih. Jangan terus kemudian kita tidak tahu asal ikut-ikutan, wudhu asal wudunan. Kita harus tahu niat itu harus dilafatkan, ya kan. Terus kemudian harus masuk ketika kita masuk pertama bagian wudhu, yaitu membasuh wajah.
Ada barangkali ada yang ingin ditanyakan mengenai masalah niat? Nggak apa-apa kalau kita Maya barangkali? Enggak, Pak. Hah? Nggak. Ada yang sudah bisa dipahami ya? Sudah. Ya. Jadi termasuk ya kadang kalau kita tidak tahu kapan kita bacanya tidak salah-salah karena tidak tahu ilmunya kan gitu toh. Nah sekarang kita sudah tahu ilmunya, kita ya tingkatkan kualitas ibadah kita, ya. Jangan asal wudhu. Nah wudhu kadang kita kan asal wudhu ada ipik selesai ya gitu toh. Nah, mari kita ketika kita sudah tahu ilmunya seperti ini, ya kita harus kita lakukan, ya, harus kita lakukan supaya apa? Menambah kualitas kesempurnaan wudhu kita. Nah, jadi kita melakukan sesuatu, kita kalau sudah tahu maka akan lebih sempurna. Nah, itu. Beda kalau belum tahu ilmunya. Ya kan, kalau kita sudah tahu ilmunya ya harus kita jalankan, ya kan. Oh, hasil kajian dengan Pak Rojak masalah bab niat harus seperti ini. Di rumah, di musola sekolahan, ini harus kita implementasikan. Ya, jangan sampai tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut pasal yang selanjutnya. Masalah air, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'u utawi banyu, ya. Iku qalilun ana kang sithik. Nah, ini juga penting, ya kan? Bab masalah air ini. Ya, banyu dikatakan banyak atau sedikit itu bagaimana ukurannya? Jangan-jangan kita tidak tahu ukuran banyu, ukuran air, lebih-lebih ketika air itu kita gunakan untuk wudhu. Kalau wudhunya itu tidak sah, maka akan menyebabkan dan berdampak kepada sholatnya juga. Maka kita harus tahu, jangan sampai kita asal wudhu, ya. Nah, listrik mati di rumah, apalagi kalau perumahan polahnya airnya sedikit, ya kan. Kita harus tahu apakah ini sesuai dengan kadar ukuran kita, bisa kita pakai untuk berwudhu atau tidak, kan itu. Al-ma'u utawi banyu iku qalilun ana kang sithik wa kasirun lan ana kang akeh. Bagaimana standar ukuran air itu dikatakan sedikit, qalil, wa kasirun, dan standar ukuran banyak. Kita lanjutkan. Al-qalilu utawi banyu kang sithik. Nah, apa yang dikatakan air yang sedikit, ya, ukurannya sedikit, iku madunal kullataini, banyu kang kurang rong kulah. Nah, harus hati-hati ketika banyu itu kurang dari ukuran rong kulah, maka itu disebut qalil, banyu yang sedikit. Wal kasiru utawi banyu kang akeh, kullataini iku kullataini banyu kang ana rong kolah. Jadi kalau tadi apa? Kalau dikatakan banyu sedikit itu ketika tidak ada 2 kula. Kalau sebaliknya wal kasir itu air yang dikatakan banyak ketika di dalam kok itu terjadi dua kolah, ya. Fa aksara khale luwe akeh, alqalilu utawi banyu sithik, nah, ya tanajja iku ya tanajjasu
dadi najis apa qalil, ya. Bi wuku'in najasati, sebab banyu, sebab tumibane najis. Makanya harus kita hati-hati ketika air itu sedikit, nah kan dikhawatirkan kena najis, ya sudah tidak bisa dipakai untuk berwudu, kan? Fihi ing dalem qalil, kan? Wa illam yataghayyaru, lan senajan ora uwah apa qalil, meskipun airnya tidak berubah sithik, ya, ora ana rongkolah, ya kan, kena najis, ya kan, kena misalnya kena najis terus kemudian udah berubah, ya, berubah, ya kan. Wal mau utawi banyu al kasiru kang akeh, ya. Jadi banyu sithik mau piye? Banyu, ya kan, yang kurang dari 2 kolah, ya, itu tidak bisa dipakai untuk wudu, nah, gitu. Nah, meskipun tidak berubah, nah, itu. Wal ma'u utawi banyu al kasiru kang akeh. Sekarang pengertian dari air yang dikatakan banyak. Layatanat jasu iku layatanat jasu, ora najis apa kasir, kan? Illa idza taghayyara, illa ing atase najis idza taghayyara tatkalane uwah, ya. Apa tokmuhu, ya, rasane maun al kasir, banyu kang akeh, ya. Au launuhu, utawa wernane ma'ul kasir, au rihuhu, utawa ambune utawa ambune banyu yang banyak, ma'ul kasir, ya. Jadi banyu rongkolah itu zen miturut rukun, ya, ukuran rongkolah itu apa? Ketika ukuran airnya itu ada 169 punjul 8.000, ya, utawa ana. Nah, jadi ada 2 kolah itu tadi, ya. Jadi makanya kita itu harus hati-hati memakai air yang kita gunakan untuk berwudu, ya kan? Jangan sampai kita memakai wudu itu kita sesukanya sendiri, tidak tahu hukumnya. Itu kita bab niat dengan bab air. Ada yang barangkali ada yang mau ditanyakan kaitannya dengan niat dengan air? Monggo, tidak apa-apa kalau gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau memang, makanya besok itu kalau buat kolah itu ya yang lebar, ya, lebar tinggi, ya. Makanya kita tidak was-was, tidak mamang ketika kita gunakan untuk berwudu. Jangan terus kemudian kalau buat kolah itu ukurannya kecil,
kalau di sekolahan kita kan ukurannya kecil. Nah itu dua kurang apa tidak ya? Jelas tidak. Ukurannya kecil sekali. Nah kalau dibuat wudhu ya tidak sah. Makanya lebih aman itu wudhu ketika di air keran atau air kalau mengalir sudah jelas. Kalau mengalir kita wudhu di air mengalir di sungai, tidak apa-apa ya jelas kita itu namanya berlimpah ruah. Ya. Tidak kena ukuran karena apapun air mengalir itu bersih ya. Nah ini yang kita khawatirkan itu karena perkembangan ya, tanah semakin sedikit, banyak perumahan, terus kemudian bangunnya itu tidak memperhatikan aspek fikih ibadahnya. Itu yang kurang makanya kalian kalau besok membuat rumah, kolahnya harus besar ya, besar sehingga tidak perlu khawatir airnya kena najis. Itu ya, itu kita dua pasal dulu, kita lanjutkan nanti pada Jumat yang akan datang. Kita awal kita ngaji ini kita tidak usah banyak-banyak babnya itu ya. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita lanjutkan pada pasal berikutnya karena ini kita Safinah itu kita kecil tapi masalah fikih ya, ini baru kita perlu kita kaji semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kajian Jumat siang ini, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Akhirul kalam wal muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.